biasanya si berondong ini akan makin ngelunjak. Nah, bentuk ngelunjaknya tuh biasanya nggak cuma disuapin, dipijetin, dilayani pas diranjang, tapi melanjut kemana? Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu. Hari ini aku agak gemes-gemes gitu karena kita akan bahas tentang berondong. Apakah benar pacaran sama berondong itu lebih enak? Gila nggak tuh? Judul ini sungguh gemes gitu ya. Aku tuh kalau ngomongin berondong keinget siapa coba? Mami Siska. Keinget Mami Siska karena Mami Siska itu curhat tentang berondongnya, tentang dia diselingkuhin, ditinggal berondongnya, stres lah, sakit hati, patah hati. Dia sudah berjanji di kontenku untuk tidak balikan gitu ya sama berondongnya. Tapi endingnya apa? Balikan guys. Berarti kan berondong itu enak gitu loh. Sampai Mami Siska aja terbondong-bondong gitu loh. Ngerti nggak? Sama berondongnya ya kan? Kalau bahas ini tuh aku sumpah keinget Mami Siska gitu ya. Dari Mami Siska kita belajar. Apakah benar enak sama berondong? Zaman sekarang itu pacaran itu sudah wajar ya. Banyak orang pacaran lah. Sudah pasti gitu ya. Mungkin ada yang nggak pacaran langsung nikah itu juga ada. Tapi sebagian besar yang hidup di dunia ini, yang di dunia fana ini itu melakukan pacaran gitu ya. Nggak jarang banyak wanita. Ini kita khususnya wanita yang sama berondong gitu ya. Bukan yang berondong sama tante-tante, beda. Itu nanti kita akan bikin gitu ya. Kayaknya kita akan wawancarai pacarnya Mami Siska dulu. Biar aku bisa bikin poin-poinnya dapat mami-mami gitu kan. Pacaran sama berondong, banyak wanita yang akhirnya menyembunyikan dan di underestimate sama lingkungannya, bahkan keluarga karena mendapatkan berondong. Siapa yang kalian lihat wanita dapat berondong sukses? Donna Agnesia sama dan Darius Sinathrya, betul? Dariusnya kan lebih muda. Jennifer Ipel sama Ajun, ya kan? Seru gitu kita lihatnya. Nah, apakah benar itu enak? Kita akan kupas tuntas di sini. Kalau ngomongin enak gak enak, pasti ada plus ada minusnya. Kalau kita pacaran sama yang lebih tua juga ada plus dan minusnya. Nah, ini hal-hal yang sering ditemui nih oleh cewek-cewek yang pacaran sama berondong, ya kan? Dari Mami Siska ini kita beneran belajar. Yang pertama, nih ya, dengerin teman-teman yang mau punya pasangan berondong. Kestabilan emosi. Nih ya, laki-laki sepantaran nama kita aja umurnya sama. Boys is gonna be boys. Ngerti? Sampai tua nanti laki-laki gonna be boys, tetap punya hobi, tetap pengen manja, tetap konyol, tetap tolol, apapun background pekerjaannya, tetap begitu laki-laki. Dan tingkat kedewasaan laki-laki dan perempuan tuh tumbuh lebih cepatnya si perempuannya, walaupun umurnya sama. Beda cerita kalau emang ditempa keadaan atau cerita hidup yang luar biasa, itu beda cerita ya. Tapi kalau umurnya sama rata-rata kebanyakan cewek yang lebih cepat dewasa. Dan kalau kalian sadar, laki-laki dan perempuan ketika pacaran, rata-rata perempuan kebanyakan berniat langsung untuk menikah. Nanti kita menikah di sini punya anak. Kalau cowok enggak, ya pacaran aja. Belum ada kepikiran untuk menikah. Kalau cewek begitu pacaran, niatnya pasti akan menikah. Begitu. Nah, tingkat kedewasaan seseorang itu tidak bisa dilihat dari umurnya. Betul. Belum tentu berondong itu selalu bocah. Iya. Tapi rata-rata yang berondong itu emosinya kurang stabil, masih meledak-ledak, masih pengen ini itu, masih kalau dikasih tahu atau diajak ngobrol masih agak sulit karena dia masih meledak-ledak ini tadi. Jadi kalau dikasih tahu tuh suka antara ngentengke, antara nggak mau denger sama nggak mau disalahin. Dan kalau kita lihat, kalau kita belajar beneran dari Mami Siska, kita lihat dari story-storynya si berondongnya itu tuh kadang sering guyon, ya kan? Kayak Mami Siskanya serius gitu, dianya sering guyon. Gila, kok memperhati banget ya? Karena konten ini. Itu yang pertama ya, kestabilan emosi. Selanjutnya komitmen. Biasanya cowok si berondong ini tadi tuh kurang bisa untuk berkomitmen. Karena apa? Pertama, dia jauh lebih muda daripada ceweknya. Dan dia merasa, loh, cowok itu emang gak ada expirednya beda sama cewek. Iya, emang, ya kan? Jadi dia merasa kalau, no, kamu yang butuh aku gak butuh kamu. Dasarnya begitu. Gak bisa berkomitmen karena ya emang dia masih mau main-main aja gitu loh. Jadi jarang kamu dapat berondong terus langsung niat gitu. Jarang. Tiba-tiba kamu dapat berondong kayak Darius gitu. Jarang. Mungkin 1 banding sekian gitu ya. Karena pemikiran yang masih bocah, emosinya juga gak stabil, dia masih berpikiran untuk main-main. Aku masih mau menjelajah sana, menjelajah sini. Gitu. Ini nyambung ke poin berikutnya, masih suka main-main. Karena di umurnya yang sekarang, teman-teman, di misal umur 30 aja mungkin beberapa orang atau beberapa cowok, teman sepantarannya belum pada nikah gitu loh. Apalagi yang masih muda di bawah itu tuh, mereka akan ngerasa, loh teman-temanku tuh masih gampang diajak nongkrong, masih bisa diajak
ke klub, masih mabuk-mabukan, jajan cewek dan sebagainya, seru-seruan, trek-trekan dan lain-lain. Ketika aku sudah memiliki pacar dan pacarku jauh lebih tua, pasti aku nggak akan seleluasa itu untuk dibolehin pergi-pergi. Even dibolehin pergi pun pasti dengan tanggung jawab. Contoh, ya kamu boleh pergi tapi tanggung jawab ya, jangan pulang malam-malam, kamu kan udah mau punya anak apa segala macam. Pasti ada tanggung jawab yang dipikul gitu loh, tidak sebebas teman-temannya. Itu yang mendasarkan dia nggak bisa berkomitmen atau sulit untuk berkomitmen karena masih mau main-main. Karena dia boys, cek bocah. Laki-laki itu masih suka main-main seru-seruan. Lanjut, berondong itu manja, betul sekali. Jadi kalau kalian wanita yang suka dimanjain dan dilayani, jangan nama berondong. Atau berondongnya milih-milih gitu ya. Biasanya berondong manja ini tuh kayak cah cilik gitu kan, kayak maunya disuapin mungkin. Karena kalian wanita lebih tua, jadi ada rasa keibuan gitu ya, ngerumat gitu ya. Biasanya si berondong ini akan makin ngelunjak. Nah, bentuk ngelunjaknya tuh biasanya nggak cuma disuapin, dipijetin, dilayani pas diranjang, tapi melanjut kemana? Dibeliin mobil ya, biasanya yang ketipu-tipuan gitu ya, dibeliin mobil, dikasih rumah, beliin outfit dan sebagainya gitu ya. Jadi lebih ke ceweknya yang akan ngerumat dan ngebantu si cowok ini, si berondong ini. Terus biasanya kalau kamu pacaran sama berondong itu sering beda pendapat. Karena apa? Cewek yang lebih dewasa cenderung untuk berpikir panjang, kayak kemungkinan terburuknya dipikirin. Lalu nanti kalau gini gimana, kalau kita pilih A nanti kan ada dampaknya dan segala macam. Kalau berondong enggak, apalagi ditambah lagi dia laki-laki akan berpikir simpel, ya kan? Laki-laki itu kan lebih berpikir simpel daripada cewek, lebih mikirin kayak resikonya dipikirin tapi nggak terlalu dipenke gitu loh, beda sama cewek gitu kan. Jadi kadang kalian akan lebih sering berbeda pendapat kalau sama berondong. Apalagi berondong itu lebih suka main-main itu tadi ya kan. Udahlah nggak usah mikirin resikonya gimana, wih seru kok, enak kok, jalanin aja dulu, coba aja dulu. Endingnya apa? Kalau ada resikonya berat, kamu yang nanggung. Berondongnya biasanya lepas tangan biasanya. Terus biasanya berondong itu nggak peka, kayak misal kamu lagi mau ngode pengen sesuatu atau pengen ke jenjang yang lebih serius, itu beneran harus diajak ngomong langsung. Karena kalau kamu cuma ngode-ngode doang, dia biasanya nggak peka. Even di kode di depan orang banyak dan orang-orang udah ngilik kayak gitu, dia kayak enggak kok itu guyon. Yang terakhir, biasanya berondong tuh akan mudah meremehkan karena dia belum mencicipi hidup yang berat, mungkin apalagi setelah sama kamu dipenke enak, dipernahke gitu ya, dilayani, dimanjakan gitu kan, dia akan cenderung meremehkan tentang argumen apapun yang kalian kasih. Entah itu masalah kehidupan, entah itu masalah hubungan, masalah makan doang, sekecil makan aja dia akan ngeremehin gitu ya. Ya ibaratnya kayak kalian ibunya, dia anaknya gitu, ngerti kan? Ibu kan suka ayal-ayalan be anak lanang gitu ya. Anak cowok tuh kan suka mangan sego neng magic jar, sego sentek, listriknya dijabut. Nah, kok kowe ngerasa kayak kuwi nembek berondong ngono lho. Kamu yang akan ngelayanin gitu ya, akan mudah marah-marah dan dia akan ya udahlah dengerin aja marah-marah gitu. Nah, itu tadi hal yang kalian akan rasain ketika kalian sama berondong. Gimana, masih tertarik sama berondong? Kalau masih tertarik monggo, kalau kalian bisa terima itu tadi yang hal-hal yang biasanya kalian akan rasakan ketika sama berondong, monggo. Ora popo. Karena kalau menurutku pribadi dari kejadian-kejadian tadi gitu ya, pacaran sama berondong akan membuat kalian, kalau bedanya jauh banget gitu ya, kalian akan merasakan dimana laki-laki ini masih suka nongkrong, beda generasi, masih suka nongkrong, staminanya masih kuat, beda dengan kalian para wanita gitu ya. Rasa nggak sih pas mau umur 30 kalian akan lebih mudah masuk angin, kalian lebih mudah pegel, sulit untuk diajak jalan-jalan ke tempat-tempat yang terlalu ekstrim. Contoh ke pegunungan, ke pantai, ngecamp, di kapal, pokoknya ke hal-hal ekstrim yang disukain cowok, biasanya kalian akan lebih staminanya lebih kurang gitu ya. Terus topik bahasan, apalagi dia masih sering ketemu sama teman-temannya atau punya geng yang sering pergi hangout bareng cowok-cowok gitu, kalian akan merasakan perbedaan pembahasan, perbedaan guyonan. Dimana untuk mereka itu bisa bikin ketawa, belum tentu untuk kamu. Dimana untuk kamu bisa bikin kamu ketawa, belum tentu untuk mereka. Tuh, jadi kalau kalian pacaran sama berondong, ya berusaha untuk tetap tetap awet muda gitu. Tetap jiwanya muda. Walaupun raine tua, tetapi jiwanya muda, it's fine. Jadi semangat buat kalian yang dapat berondong atau kalian mau mencoba berondong. Saranku sih hati-hati ya, karena biasanya rata-rata image-nya kan kalau dapat berondong itu kan diporotin gitu ya. Atau kamu morotin berondong, buting. Gitu aja konten kali ini. Don't forget to like, comment, and share video ke teman-teman kalian. See you next video. Bye.